Pegawai bank itu menatapku lebih lama dari seharusnya, sebelum akhirnya menggeser layar komputernya sedikit menjauh, seolah sedang melindungi sesuatu dari mataku. Padahal akulah yang barusan memintanya mencetak mutasi rekening, karena kartu ATM suamiku berkali-kali menolak saat kupakai belanja, sementara ia selalu bilang gajinya masuk dengan lancar. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara hati-hati yang langsung membuat telapak tanganku berkeringat. Bu, ini mutasi rekeningnya sudah saya cek. Tapi, maaf, saya perlu tanya. Ibu tahu tidak, ini ada transfer rutin ke satu nama yang sama terus, jumlahnya lumayan besar, dan sudah berlangsung cukup lama? Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap wajah pegawai bank itu tanpa benar-benar mengerti maksud kalimatnya. Ruang kecil berpendingin udara itu terasa lebih dingin. Suara mesin antrian dan percakapan nasabah lain mendadak menjauh seperti tenggelam di air. Aku melirik buku tabungan yang terbuka di depannya. Deretan angka dan huruf kecil berjejer rapi, tetapi mataku belum sempat menangkap pola apapun. Yang kutahu hanya satu, saldo kami jauh lebih tipis daripada yang selama ini selalu dikatakan suamiku sebagai masih aman. Transfer rutin? Ulangku, berusaha memastikan aku tidak salah dengar. Maksudnya, bagaimana mas? Pegawai itu menelan ludah, lalu menurunkan sedikit suaranya. Begini Bu, di sini terlihat, hampir setiap bulan ada transfer dengan nominal yang kurang lebih sama, terkirim ke nama penerima yang sama. Kadang tanggalnya berbeda sedikit, tapi selalu ada dalam satu bulan. Jumlahnya bukan kecil. Biasanya kalau seperti ini, nasabah memang sadar, karena itu pengeluaran rutin. Jadi saya hanya ingin memastikan, apakah Ibu mengenal nama yang ada di sini? Ia memutar buku tabungan itu perlahan, menggesernya ke arahku. Di situ, di antara baris-baris angka yang selama ini tidak pernah benar-benar kutatap, ada satu nama yang berulang muncul. Nama seorang perempuan. Tidak ada kata bank atau perusahaan di belakangnya. Hanya satu nama pribadi yang asing, tetapi terasa tiba-tiba sangat mengancam. Aku menelan ludah. Saya baru lihat hari ini. Jawabku pelan. Ini rekening atas nama suami saya. Biasanya dia yang pegang semua urusan bank. Saya cuma dikasih uang belanja setiap bulan. Saya tidak tahu ada transfer rutin seperti itu. Pegawai bank itu mengangguk kecil, matanya menunjukkan sesuatu yang mirip iba, tetapi terikat oleh batas profesionalitas. Baik Bu, saya hanya menjalankan prosedur saja. Kadang kami perlu memastikan nasabah sadar dengan transaksi-transaksinya. Kalau begitu, mutasi sudah saya cetak. Silakan ditandatangani di sini. Aku meraih pulpen dengan tangan yang agak bergetar. Sementara tanda, tanganku tercetak di kertas. Pikiranku melayang pada Arman, suamiku. Laki-laki yang selalu kukenal sebagai sosok tenang, rapi, jarang naik suara, dan sangat protektif kalau sudah menyangkut soal uang. Namaku Dina. Sejak awal menikah dengan Arman, urusan keuangan rumah tangga hampir sepenuhnya dipegang olehnya. Ia yang bekerja di kantor sebagai staf keuangan sebuah perusahaan. Ia yang menerima gaji, ia yang mengatur cicilan rumah, kendaraan, hingga tabungan. Tugas utamaku adalah menjaga rumah, mengurus anak yang masih kecil, dan tidak terlalu pusing dengan angka, katanya suatu kali sambil bercanda. Percaya saja sama aku, ucapnya waktu itu sambil mengangkat kartu ATM di udara. Tugas kamu fokus ke rumah, ke anak. Uang ini urusanku. Nanti tiap bulan aku kasih jatah belanja. Kalau kurang bilang. Tidak usah repot-repot ikut lihat mutasi, bisa bikin pusing. Dulu, kalimat itu terdengar seperti tawaran perlindungan. Sekarang, di dalam bank ini, dengan buku tabungan yang terbuka di depanku, dan nama seorang perempuan asing yang muncul berkali-kali. Kalimat yang sama terasa seperti kandang
yang pintunya sudah lama dikunci tanpa kusadari. Beberapa bulan terakhir, Arman memang sering mengeluh. Pengeluaran makin besar, Din. Katanya setiap kali aku memberanikan diri minta tambahan uang belanja, karena harga kebutuhan pokok naik. Kamu harus pintar-pintar putar uang. Gaji segini tidak cukup kalau kamu boros. Padahal, aku merasa tidak pernah meminta hal aneh. Jangankan belanja barang mewah, kadang membeli susu yang sedikit lebih bagus. Untuk anak saja membuatku harus menyusun alasan panjang. Ada beberapa kali ATM menolak saat kupakai di minimarket. Mesin dingin itu menampilkan pesan saldo tidak mencukupi, membuat pipiku panas karena malu. Waktu ku ceritakan pada Arman, ia hanya tertawa kecil. Mesin ATM suka error, apalagi kalau akhir bulan. Sudah, lain kali pakai uang cash saja, katanya santai. Seolah masalahnya bukan pada isi rekening, tapi pada mesin yang seolah sewenang-wenang. Hari ini, alasan mesin error itu bagai pecah di kepalaku, ketika mata pegawai bank itu menatapku dengan campuran hati-hati dan simpati. Transfer rutin. Nama yang sama, jumlah yang lumayan besar. Sudah berlangsung cukup lama. Kata-kata itu berputar-putar, menabrak setiap pembelaan yang mungkin ingin kubangun untuk Arman. Mas, suaraku keluar pelan, hampir berbisik. Kalau misalnya saya ingin tahu lebih jelas, transfer ini untuk apa? Apakah boleh? Ia tampak ragu. Maaf, Bu. Kami hanya bisa memberikan data transaksi seperti yang tertera di mutasi. Untuk keterangan lebih detail, biasanya nasabah sendiri yang menjelaskan. Dari pihak kami, tidak bisa menebak penggunaan dana. Hanya saja, pola seperti ini biasanya menunjukkan kewajiban rutin, seperti cicilan, biaya sewa, atau dukungan bulanan ke seseorang. Kata dukungan bulanan ke seseorang menggantung di udara. Rasanya seperti kalimat yang sengaja ia pilih agar tidak terlalu terang, tetapi cukup tajam untuk menembus. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, tanyaku lagi. Entah untuk siapa sebenarnya pertanyaan itu. Yang bisa kami berikan hanya data mutasi, Bu. Jawabnya sopan. Kalau nama penerimanya adalah rekening pribadi di bank lain, kami tidak bisa membuka informasi tambahan tentang orang tersebut. Itu sudah masuk ranah privasi. Aku mengangguk, meski jawaban itu jelas bukan yang ingin ku dengar. Pada saat yang sama, aku tahu aku tidak bisa menyalahkannya. Ia hanya pegawai bank, terikat oleh aturan. Sementara aku adalah seseorang yang baru hari ini menyadari bahwa selama ini hidup dengan mata yang sengaja dibuat buta oleh kalimat-kalimat manis. Selesai urusan, aku melangkah keluar dari bank dengan amplop berisi kertas mutasi yang baru saja dicetak. Di luar, matahari siang terasa menyilaukan. Jalan raya di depan bank penuh kendaraan yang berlalu lalang. Klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat mengejar urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di trotoar ini ada seorang perempuan yang sedang membawa pulang bukti bahwa hidupnya mungkin tidak seperti yang selama ini ia kira. Aku berhenti sebentar di bawah pohon rindang di depan bank, membuka amplop, dan menatap kembali deretan tulisan di kertas mutasi. Berkali-kali, mata ini tertumbuk pada nama yang sama. Nama seorang perempuan yang tidak pernah disebut Arman dalam percakapan kami, tidak muncul dalam lingkaran keluarga atau teman. Namun, namanya hadir di setiap bulan, dengan jumlah uang yang cukup untuk membayar kontrakan kecil dan biaya hidup sederhana. Nama itu terasa asing, tetapi caranya muncul berkali-kali membuatnya seperti seseorang yang sudah lama duduk di antara kami. Hanya saja aku selalu disuruh menghadap ke arah lain. Aku menutup kertas itu lagi dan memasukkannya ke dalam tas. Jari-jariku meremas kuat, seolah kalau bisa, aku ingin meremas juga semua kebohongan yang mungkin tersembunyi di balik angka-angka ini. Di dalam kepalaku, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan, saling tumpang tindih. Siapa perempuan itu? Kenapa Arman tidak pernah bercerita? Kenapa di rumah ia selalu mengeluh uang habis, tetapi di sini tercatat transfer bulanan yang rapi, seolah ia membiayai hidup orang lain dengan tekun?
Apakah ini bentuk kebaikan yang tidak ia ceritakan? Atau justru sisi hidup yang sengaja ia sembunyikan jauh dariku? Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar asing dengan nama suamiku sendiri yang tercetak di bagian atas buku tabungan. Seolah selama ini aku hanya mengenal salah satu wajahnya. Sementara wajah lain ia simpan di balik layar komputer bank, bersama nama seseorang yang entah sejak kapan menjadi tujuan rutin uang kami mengalir. Dalam perjalanan pulang, aku memegang tas di pangkuan lebih erat dari biasanya. Setiap kali motor angkot yang kutumpangi melintasi tikungan, amplop berisi mutasi rekening itu serasa bergeser di dalam tas, mengingatkanku bahwa aku membawa pulang sesuatu yang lebih berat dari sekadar kertas. Di luar, deretan warung, toko kelontong, dan rumah-rumah kecil lewat begitu saja. Semua tampak biasa, hanya kepalaku yang tidak lagi sederhana. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu pelan. Rumah kontrakan kecil kami terasa hening siang itu. Anak kami sedang tidur di kamar, kipas angin berputar lambat. Di meja ruang tamu, ada gelas kosong bekas teh Arman tadi pagi sebelum berangkat. Aku meletakkan tas di kursi, duduk, dan menarik napas panjang sebelum akhirnya mengeluarkan amplop itu. Pelan-pelan, kertas mutasi kubuka dan kurebahkan di atas meja. Sorot mataku mengikuti baris demi baris. Gaji masuk, beberapa transaksi belanja di minimarket, pembayaran listrik, cicilan rumah. Di antara semuanya, nama itu muncul seperti detak jam yang tidak pernah absen, teratur, konsisten. Setiap bulan ada satu baris dengan nominal yang kurang lebih sama. Tertulis jelas, transfer keluar, menuju satu nama yang sama. Aku mengambil pulpen dan buku catatan kecil, lalu mulai menyalin tanggal dan jumlahnya. Bulan ini, bulan lalu, bulan sebelumnya. Semakin ke bawah, aku semakin terdiam. Ternyata transfer itu bukan baru dimulai setahun terakhir. Ia sudah berlangsung cukup lama, hingga kertas mutasi harus diganti halaman. Aku berhenti menyalin ketika menyadari satu hal sederhana. Uang yang dikirim setiap bulan ke nama itu lebih besar dari uang belanja yang kuterima. Selama ini, aku berusaha memutar rupiah demi rupiah, agar cukup untuk kebutuhan dapur, sekolah, dan sedikit sekali untuk diriku sendiri. Sementara di sini, di hadapanku, tercatat jelas Arman mengirim lebih banyak untuk seseorang yang bahkan tidak pernah kudengar namanya. "Mas, kamu lagi main sama siapa diam-diam?" Gumamku pelan, suara sendiri terdengar asing di telinga. Suara pintu pagar digeser dari luar membuatku tersentak. Aku buru-buru melipat kertas mutasi dan memasukkannya kembali ke dalam amplop, lalu menyelipkannya ke laci meja. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka dan ibu mertuaku muncul membawa kantong plastik berisi sayur dari pasar. "Assalamualaikum," sapanya. "Waalaikumsalam, Bu," jawabku, berdiri membantu mengambil kantong dari tangannya. Ia menatapku cepat sekilas. "Kamu dari mana? Tadi ibu lihat kamu tidak ada di rumah." "Ke bank sebentar, Bu," jawabku. "Kartu ATM kemarin sempat tidak bisa dipakai. Jadi aku mau tanya." "Ah, mesin ATM itu suka begitu," katanya enteng sambil menaruh sayur di dapur. "Ibu dulu juga sering ditolak, padahal saldo masih ada. Paling mesinnya saja yang ngambek." Aku tersenyum hambar. Kalimat itu persis yang sering diucapkan Arman. Seolah semua masalah bisa diserahkan begitu saja pada mesin, bukan pada angka di baliknya. "Masalahnya bukan cuma mesin, Bu," kataku pelan, mengikuti langkahnya ke dapur. Tadi pegawai bank bilang, setiap bulan ada transfer rutin dengan jumlah lumayan besar ke satu nama. Nama perempuan, bukan perusahaan. Katanya sudah berlangsung lama. "Ibu tahu sesuatu soal ini?" Ibu mertua berhenti, mengeluarkan sayur dari plastik, lalu menatapku. Ada kilatan kecil yang cepat melintas di matanya sebelum hilang lagi. "Nama perempuan," ulangnya berusaha terdengar netral. "Kamu yakin kamu tidak salah baca?" "Aku lihat sendiri di mutasi, Bu," jawabku. "Namanya sama terus.
Jumlahnya kurang lebih sama setiap bulan. Sementara di rumah, Mas Arman sering bilang, uang lagi seret, menyuruh aku irit-irit. Aku jadi bertanya-tanya, sebenarnya dia sedang menyelamatkan keuangan rumah atau keuangan orang lain? Ibu mertua menghela napas panjang, menaruh kantong plastik ke meja, lalu bersandar pada kursi. Dina, katanya pelan, seperti hendak menegur anak kecil yang ketahuan mengintip dapur orang dewasa. Sejak awal kamu menikah, kamu sudah sepakat Arman yang urus uang, kan? Kamu yang fokus di rumah. Kenapa sekarang kamu mulai repot-repot melihat mutasi segala? Karena ATM yang ibu bilang suka error itu menolak mentah-mentah kartuku di depan kasir. Aku ingin menjawab begitu. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, karena hari ini aku tahu ada nama perempuan lain yang menerima transfer rutin lebih besar dari uang belanjaku, Bu. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Kadang laki-laki punya tanggungan lain, Dina, katanya hati-hati. Bisa saja itu saudara jauh, teman lama yang kesulitan, janda yang harus dibantu. Tidak semua perempuan di mutasi itu artinya sesuatu yang kotor. Kamu jangan langsung berpikir macam-macam. Kalau memang itu hal yang baik, sahutku, kenapa tidak pernah diceritakan ke saya? Arman selalu bilang, uang habis untuk cicilan dan kebutuhan rumah. Tidak pernah sekalipun mengaku kalau ada transfer rutin ke seseorang. Kenapa kebaikan harus disembunyikan dari istri, Bu? Ia terdiam, bibirnya bergerak seolah ingin mencari kalimat yang tepat. Laki-laki kadang menjaga perasaan istri, ucapnya akhirnya. Kalau dia bilang sedang bantu perempuan lain, kamu pasti cemburu. Jadi ya sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting dia tetap pulang ke rumah, tetap kasih kamu dan anak makan. Jangan sampai kamu hancurkan rumah sendiri hanya karena angka di kertas. Kalimat urusan dia dengan Tuhan terngiang di kepalaku, sedikit menohok. Tapi uang yang dipakai untuk urusan dia dengan Tuhan, itu lewat rekening bersama yang selama ini, saya kira untuk keluarga kami. Jawabku pelan. Kalau saya tidak boleh tahu, lalu apa sebenarnya posisi saya dalam hidupnya? Istri, atau sekadar orang yang diberi jatah dari sisa perhitungannya? Ibu mertua berdiri, sibuk merapikan sayur yang sebenarnya sudah rapi, mungkin untuk mengalihkan gugup. Dina, kamu ini masih muda. Kamu tidak tahu rumitnya dunia laki-laki. Percaya saja sama Arman. Kalau kamu korek-korek, nanti yang lelah kamu sendiri. Laki-laki kalau ditekan soal uang, bisa hilang rasionalnya. Kalau dia pergi, kamu juga yang susah. Aku diam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam. Ketakutan menjadi perempuan yang ditinggal, menjadi janda muda, menjadi bahan pembicaraan tetangga. Mungkin dulu nasihat seperti itu akan langsung kutelan. Tapi hari ini, dengan mutasi yang baru saja kulihat, rasanya lain. Kalau dia pergi karena tidak tahan, diminta jujur soal uang, kataku pelan, mungkin dari awal aku hanya dijadikan alasan saja, Bu. Bukan benar-benar keluarga. Ibu mertua menatapku tajam, seakan aku baru saja mengatakan sesuatu yang terlalu berani. Jangan bicara sembarangan, tegurnya. Perkataan perempuan itu doa. Kamu jangan mendoakan hal buruk untuk rumah tanggamu sendiri. Aku tidak sedang berdoa yang buruk, balasku. Aku hanya tidak mau pura-pura tuli saat ada sesuatu yang jelas berbunyi di depan mata. Bukannya dari dulu ibu selalu bilang, rumah itu dijaga, tapi bukan berarti menutup mata. Ia tidak menjawab lagi. Diamnya kali ini lebih berat. Setelah beberapa saat, ia berdeham pelan, lalu berkata, terserah kamu, Dina. Kalau kamu mau tanya ke Arman, tanya saja. Tapi jangan heran kalau dia marah. Laki-laki tidak suka kalau kantongnya dibongkar. Ibu sudah ingatkan. Perkataan itu seperti penutup percakapan, dan aku tahu, memaksa lebih jauh hanya akan mengulur argumen yang berputar di tempat. Jadi aku mengangguk pelan, membantu menyimpan sayur, lalu kembali ke ruang tamu.
Begitu sendirian, aku membuka laci dan menatap amplop mutasi lagi. Kali ini, aku tidak hanya melihat nama itu sebagai baris teks. Aku mulai membayangkan pemiliknya. Seorang perempuan dengan wajah yang tidak kukenal, tetapi setiap bulan menerima uang dari suamiku. Uang yang mungkin ia gunakan untuk membayar kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Pikiranku melompat ke kemungkinan yang selama ini hanya ada di cerita orang lain. Janda yang disokong secara diam-diam. Perempuan simpanan di kontrakan lain. Seseorang yang disebut kasihan di hadapan teman, tapi jangan sampai istri tahu di hadapan keluarga. Sudah beberapa kali aku mendengar cerita semacam itu dari tetangga atau grup pesan singkat. Suami yang ternyata punya rumah lain, suami yang setiap bulan mengirim uang ke perempuan lain dengan alasan tanggung jawab. Aku pernah merasa kasihan pada mereka. Aku tidak pernah menyangka suatu hari akan duduk di ruang tamu sendiri, memegang bukti yang bisa saja mendorong namaku masuk ke cerita yang sama. Sore harinya, ketika Arman pulang, aku memutuskan untuk tidak langsung mengangkat topik itu di depan pintu. Aku menunggu sampai ia mandi, berganti pakaian, dan duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Anak kami sudah tidur, ibu mertua masuk kamar lebih awal dengan alasan lelah. Aku duduk di kursi seberangnya, membawa 2 gelas teh yang sudah kuseduh. Arman mengangkat wajah sebentar, lalu tersenyum tipis. "Capek?" tanyaku. "Lumayan," jawabnya sambil menghela napas. "Di kantor lagi banyak urusan. Bos rewel, proyek mepet. Kamu tadi kemana? Ibu bilang kamu keluar." "Ke bank," jawabku jujur. "Kartu ATM kemarin sempat tidak bisa dipakai." Aku tanya, "Sekalian print mutasi." Sekilas, ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Pertahanannya naik, meski ia masih berusaha terdengar santai. "Oh ya, mesin ATM memang suka error. Makanya aku selalu bilang, kalau mau belanja mending ambil cash dulu di ATM dekat kantor. Jangan yang di minimarket kecil." "Aku sudah tahu itu," kataku pelan. "Tapi tadi ATM tidak bilang ia error. Ia bilang saldo tidak cukup." Arman mendadak terbatuk kecil. "Ya, mungkin kemarin kebetulan banyak pengeluaran. Cicilan, tagihan, kerjaan. Kamu kan tahu sendiri, sekarang apa-apa naik." Aku mengangguk, lalu mengambil keputusan kecil untuk tidak lagi memutar-mutar kalimat. "Aku lihat mutasinya, Man." Ia menatapku, kini benar-benar memperhatikanku. "Terus, aku lihat ada transfer rutin," lanjutku. "Setiap bulan jumlahnya lumayan besar. Ke nama yang sama, nama perempuan. Sudah berlangsung cukup lama." Suasana di antara kami berubah. Kipas angin yang berputar terdengar lebih jelas. Detak jam dinding seakan melambat. Arman meletakkan ponselnya, menatapku dengan sorot yang kini tidak lagi santai. "Kenapa kamu lihat mutasi?" tanyanya pelan, tetapi nada suaranya mengeras. "Itu kan urusan aku. Dari dulu aku yang urus keuangan. Kamu tinggal pakai uang yang aku kasih. Kenapa tiba-tiba kamu merasa berhak memeriksa?" Pertanyaan itu seperti tamparan halus. "Karena ATM yang kamu bilang error, menolak kartumu di depan kasir," jawabku. "Karena aku malu ketika harus mengembalikan barang belanjaan satu persatu. Karena pegawai bank hari ini menatapku lama dan bertanya, apakah aku tahu ada transfer rutin ke satu nama yang sama terus. Dan karena aku istrimu, Arman. Bukan tamu yang hanya diberi jatah tanpa pernah tahu dari mana uang itu datang dan kemana sisanya pergi." Ia merapatkan rahangnya, jelas berusaha menahan amarah. "Kamu dengar omongan orang bank lebih percaya daripada suamimu sendiri?" "Aku percaya pada angka," kataku, menatapnya balik. Angka tidak pandai bersandiwara. Nama perempuan itu muncul berkali-kali di mutasi. Jika itu hanya urusan kerja, kenapa kamu tidak pernah cerita? Kalau itu hanya cicilan biasa, kenapa harus disembunyikan? Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Arman tidak langsung punya jawaban. Ia bersandar,
menatap langit-langit, lalu memijit pelipis. Saat ia kembali menatapku, matanya sudah berganti dengan sesuatu yang lebih tajam. "Dina," katanya perlahan, tetapi tiap kata terdengar jelas. "Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu, demi kebaikan kamu sendiri. Soal uang, soal tanggungan, kamu tidak akan mengerti. Tugas kamu fokus ke rumah dan anak. Jangan terlalu jauh masuk ke ranah yang bukan milikmu." Kalimat itu menyalakan sesuatu di dalam dadaku. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang menurut agar rumah tetap tenang. Tapi hari ini, dengan nama perempuan lain menari-nari di kepalaku, rasanya cukup. "Kalau soal uang dan tanggungan bukan ranahku," ujarku pelan, menahan gemetar. "Berarti sejak awal aku bukan istrimu. Aku hanya penghuni kontrakan yang kamu beri uang bulanan. Sementara ada kontrakan lain yang kamu biayai diam-diam untuk orang lain." Tatapan Arman berubah marah. "Jangan asal ngomong," bentaknya, lebih keras dari biasanya. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku di luar rumah. Jangan berani-berani menuduh kalau kamu hanya pegang selembar kertas mutasi." Aku menahan napas, merasakan bahwa malam itu adalah garis pertama yang memisahkanku dari diriku sendiri yang lama. Dalam hati, aku berkata, kalau ia menolak jujur, bahkan setelah angka-angka terang benderang di kertas, berarti ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar transfer rutin. Dan aku tahu, mulai saat itu, aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan penjelasan darinya. Aku harus mencari sendiri siapa perempuan yang namanya begitu rajin menerima uang dari rekening, yang selama ini kupikir hanya untuk keluargaku. Malam itu, setelah Arman membanting pintu kamar dan meninggalkanku di ruang tamu dengan dada yang masih berdegup keras, rumah terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Suara kipas angin dan detak jam dinding bercampur dengan sisa-sisa percakapan kami barusan. "Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu, demi kebaikan kamu sendiri." Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, seperti seseorang yang berusaha menutup mulutku dengan tangan, padahal aku baru saja belajar bernapas. Setelah cukup lama duduk diam, aku akhirnya bangkit dan berjalan ke meja, membuka kembali laci yang menyimpan amplop mutasi. Kertas itu kini terasa seperti saksi bisu yang menunggu diajak bicara. Aku mengeluarkannya perlahan, membentangkannya di meja, lalu duduk. Di atas kertas putih itu, nama perempuan itu kembali menatapku tanpa suara. Aku mengambil ponsel, membuka mesin pencari, dan mengetik nama lengkap yang tertulis di mutasi. Hasil pertama yang muncul adalah beberapa akun media sosial. Aku menahan napas ketika membuka satu persatu. Di salah satu platform, ada akun dengan foto profil seorang perempuan, memakai hijab, wajahnya masih muda, mungkin sedikit lebih muda dariku. Di beberapa unggahan, ia tampak berdiri di depan pintu kontrakan sempit. Di sampingnya ada seorang anak perempuan yang kira-kira baru masuk usia sekolah dasar. Aku menggulir pelan. Di beberapa foto lain, tampak ruang tamu mungil dengan sofa tua, dinding yang ditempeli kalender, dan rak kecil penuh buku anak. Ada juga foto struk pembayaran listrik dan air yang diunggah dengan caption syukur, seolah tiap tagihan yang terbayar adalah keajaiban kecil. Di antara semua foto itu, ada satu hal yang membuat tengkukku merinding. Di meja kecil di salah satu sudut foto, tampak sekilas cangkir dan piring, yang sangat mirip dengan set piring yang pernah Arman beli, tetapi katanya untuk di kantor. Motifnya sama persis. Saat itu, aku sempat heran, karena biasanya ia tidak terlalu peduli hal kecil, seperti motif piring. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha meredam suara, napas yang tiba-tiba terasa kasar. Jangan, bisikku pada diri sendiri. Nama akun itu memang tidak menyebut nama Arman dimanapun secara jelas. Tidak ada foto mereka berdua. Tapi di salah satu unggahan beberapa bulan lalu, aku membaca caption yang membuat dadaku makin sesak. Alhamdulillah, masih ada yang ingat kewajiban. Terima kasih untuk rezeki bulanan ini.
Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, meski aku harus tetap jadi rahasia. Rahasia. Kata itu menampar keras. Tiba-tiba, semua potongan kecil yang sebelumnya terasa, seperti kebetulan mulai saling menempel. Transfer rutin, jumlah yang cukup untuk bayar kontrakan, foto kontrakan dengan perabot yang setengah familiar, dan caption tentang jadi rahasia. Tanganku bergetar saat menutup aplikasi. Aku bersandar di sandaran kursi, memandang langit-langit. Pikiranku seperti dua suara yang saling bertengkar. Satu berkata, "Jangan buru-buru menuduh, mungkin ini hanya perempuan yang dibantu." Suara lain, yang lebih lirih tapi tajam, berbisik, "Kalau hanya dibantu, kenapa kamu tidak pernah tahu? Kenapa harus jadi rahasia?" Beberapa hari berikutnya, aku tidak langsung mengangkat topik itu lagi dengan Arman. Ia memilih menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan setiap kali matanya dan mataku berpapasan, ada sejenis kewaspadaan di sana. Ibu mertua juga bersikap lebih dingin, seolah aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur. Tetapi di balik diamnya tubuhku, kepalaku tidak berhenti bekerja. Aku kembali ke bank beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin mencetak mutasi yang lebih lengkap. Pegawai bank yang sama menatapku dengan sorot sedikit heran, tetapi tetap melayaniku tanpa komentar. Kali ini, aku memastikan menyalin semua tanggal dan jumlah transfer, lengkap dengan kode bank tujuan. Saat pulang, aku mampir ke warung internet kecil di dekat pasar. Di sana, aku bertanya pada penjaga warung, seorang anak muda, apakah ia tahu cara membaca kode bank dan melacak cabang yang digunakan. Ia menjelaskan, sebagian bisa diketahui dari kode, sebagian tidak. Tapi ia membantu menjelaskan bahwa rekening tujuan transfer itu bukan di kota yang sangat jauh. Masih dalam satu wilayah kabupaten, hanya beda kecamatan. "Berarti kalau naik angkot masih bisa terjangkau, Bu," katanya santai, tanpa tahu bahwa kata-kata itu seperti membuka pintu lain dalam kepalaku. Malamnya, setelah anak tertidur, aku duduk sendiri di meja dengan secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapanku, peta kecil yang tadi kubuat dari keterangan anak warung internet itu. Kecamatan lain tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat seseorang merasa aman menyimpan kehidupan berbeda di sana. Aku memandang peta itu lama-lama. Lalu, dengan tangan yang pelan tapi yakin, aku menulis nama jalan yang kulihat di salah satu foto perempuan itu. Di caption foto, ia pernah menulis, "Kontrakan kecil kami di gang dekat masjid." Dengan sedikit menggabungkan informasi, aku bisa menebak kira-kira di mana tempat itu berada. "Kamu mau apa, Dina?" tanya suara kecil di dalam kepalaku. "Aku mau berhenti menebak," jawab suara lain. "Kalau selama ini ada rumah lain yang sebenarnya ikut dibayar dari rekening yang sama, aku ingin tahu seperti apa bentuknya. Lebih sempit atau lebih lapang dari rumah ini? Lebih penuh cinta atau lebih penuh kebohongan?" Beberapa hari kemudian, saat Arman bilang harus lembur dan mungkin pulang lebih malam, dan ibu mertua pergi ke pengajian, aku memutuskan keluar rumah. Kutitipkan anak ke tetangga yang sudah biasa kujadikan tempat menitip sesaat. "Aku ada urusan sebentar," kataku. "Kalau ada apa-apa, kabari aku." Dengan hati-hati, aku naik angkot menuju kecamatan yang tertulis di catatanku. Jalan mulai tampak asing ketika kendaraan masuk ke wilayah yang tidak biasa kulewati. Lampu-lampu toko berderet, beberapa gang kecil bercabang, motor keluar masuk. Aku turun di dekat masjid kecil yang namanya sama dengan yang dulu tertulis di salah satu unggahan perempuan itu. Dari sana, aku berjalan menyusuri gang pelan-pelan. Beberapa anak kecil bermain bola di lorong sempit. Ibu-ibu duduk di depan rumah mengupas sayur sambil mengobrol. Aku menyapanya sekilas, memasang wajah seperti orang yang sedang mencari alamat. "Bu, numpang tanya," kataku pada salah satu ibu yang duduk di bangku kayu. "Di sini yang ada kontrakan dekat masjid. Pintunya warna hijau. Tahu tidak, Bu?" Ibu itu berpikir sebentar,
lalu mengangguk. Oh, mungkin yang di ujung gang sebelah sana. Ada beberapa kontrakan, salah satunya pintunya hijau, dindingnya krem. Penghuninya ibu muda sama anak perempuan. Kenapa, Bu? Saudara. Aku tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak membocorkan apa-apa. Teman lama, jawabku singkat. Aku mengikuti arahan ibu itu, melewati satu belokan kecil. Dan di sana, di ujung gang, aku melihatnya. Deretan pintu kontrakan, salah satunya berwarna hijau dengan dinding krem kusam. Di depan pintu, ada jemuran kecil dengan beberapa baju perempuan dan baju anak. Di sisi pintu, aku melihat pot kecil dengan tanaman yang baru tumbuh, persis seperti yang pernah aku lihat di foto. Aku berhenti di seberang. Jantungku berdegup begitu keras, hingga telingaku berdenging. Untuk beberapa saat, aku hanya berdiri, mengamati. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dari dalam. Anak perempuan yang tadi kulihat di foto keluar, sambil membawa sandal kecil, mungkin hendak main sebentar di depan rumah. Tak lama, seorang perempuan muda menyusul, mengenakan daster bersih dan jilbab sederhana. Wajahnya persis dengan yang kulihat di layar ponsel. Mereka tertawa kecil ketika anak itu memaksa ingin memakai sandal kebesaran. Suasana di sekitar begitu biasa, hangat, seperti potret keluarga kecil yang apa adanya. Kalau aku tidak tahu apa-apa, mungkin aku akan mengira mereka hanya seorang janda dan anak yang sedang menyusun hidup pelan-pelan. Tapi aku tahu ada sesuatu yang menyatukan garis hidup mereka dengan garis hidupku. Uang yang keluar dari rekening yang sama. Nama yang sama muncul di kertas mutasi yang kubawa. Aku berdiri di sana cukup lama, sampai akhirnya perempuan itu menyadari keberadaanku. Pandangan kami bertemu. Ada sekejap keraguan di wajahnya, seperti seseorang yang baru sadar pintu rumahnya mungkin tidak sedekat itu dengan rahasia. Aku tersadar, kalau terus berdiri dan mengawasi dari jauh, aku tidak akan mendapatkan apa-apa selain bayangan. Dengan napas yang kutarik dalam-dalam, aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki menapak di lantai yang mungkin akan ambruk sewaktu-waktu. Assalamualaikum, sapaku ketika jarak sudah cukup dekat. Ia menoleh penuh, memeluk anaknya sedikit lebih erat. Waalaikumsalam, jawabnya. Suaranya datar, tetapi matanya penuh tanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku menatap wajahnya, mencoba membaca sesuatu di sana. Dalam hati, aku menyusun kalimat. Aku tidak tahu apakah sebaiknya langsung menyebut nama Arman, atau mulai dari mutasi rekening, atau mengaku sebagai siapa. Tapi yang jelas, di depan pintu kontrakan hijau itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan kehidupan lain yang mungkin selama ini ikut dibiayai dari dompet yang sama yang membayar beras di rumahku. Dan aku tahu, setelah kalimat pertama keluar dari bibirku, tidak akan ada jalan kembali ke versi hidup yang lama. Ketika aku masih bisa berpura-pura, tidak tahu bahwa setiap bulan ada rumah lain yang juga menunggu kiriman dari rekening, yang namanya tertulis bersanding dengan namaku di buku nikah. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap di ambang pintu itu. Suara anak kecil yang tadi tertawa kini meredup, seolah ikut menangkap ketegangan yang mulai merayap di udara. Angin sore berembus pelan di lorong sempit, membawa aroma masakan dari dapur tetangga. Di belakangku, gang kecil ramai oleh suara sandal diseret dan obrolan ibu-ibu. Tapi di depan pintu hijau ini, dunia terasa mengecil hanya pada 3 orang. Aku, perempuan ini, dan anak yang ia peluk. Maaf mengganggu, kataku akhirnya, berusaha membuat suaraku setenang mungkin. Nama saya Dina. Ia mengangguk singkat, masih memasang wajah waspada. Saya Rani, jawabnya. Ada perlu apa, Bu? Kita kenal somewhere? Di sekolah anak mungkin? Aku menggeleng pelan. Tidak, saya tidak pernah lihat ibu di sekolah anak saya. Aku berhenti sebentar, memilih kata. Tapi saya pernah lihat ibu di tempat lain. Alisnya berkerut. Di mana? Di dalam mutasi rekening suami saya, jawabku pelan. Reaksi itu datang seperti kilat.
Wajahnya menegang, jemarinya otomatis menggenggam lengan anaknya lebih erat. Anak kecil itu menoleh bingung dari ibunya ke arahku. Di mata Rani, ada sekejap panik yang ia coba sembunyikan dengan cepat. "Saya tidak mengerti maksud ibu," katanya, tetapi suara datarnya sekarang sedikit bergetar. "Rekening suami ibu." Aku mengangguk. "Saya baru saja dari bank beberapa hari lalu. Pegawai bank menanyakan apakah saya tahu ada transfer rutin ke nama yang sama, dengan jumlah yang besar, setiap bulan. Nama itu nama ibu. Saya sudah melihat, saldonya keluar dengan rapi. Dari rekening atas nama Arman. Nama itu keluar seperti batu yang cukup besar untuk memecah permukaan air yang tadinya tenang." Rani memejamkan mata sebentar, seolah nama itu bukan hanya sekadar sebutan, tetapi kunci yang membuka pintu, yang selama ini ia coba kunci rapat. "Masuk dulu, Bu," katanya pelan pada akhirnya, membuka pintu lebih lebar. "Tetangga di sini suka cepat sekali membaca adegan di depan pintu. Nanti kita malah jadi bahan tebak-tebakan." Aku melangkah masuk. Ruang tamunya mungil tapi bersih. Ada sofa tua dengan sarung bermotif bunga, meja kecil dengan taplak yang mulai pudar, dan rak kayu berisi beberapa buku dan mainan anak. Lantai keramiknya dingin di telapak kakiku, dan ada aroma sayur bening yang hampir matang dari dapur. Anak kecil itu duduk di lantai, memeluk boneka lusuh. Matanya masih sesekali melirik ke arah ibunya dan aku. "Silakan duduk," kata Rani, menunjuk sofa. Ia sendiri duduk di ujung sofa yang lain, menjaga jarak seolah di antara kami ada garis tak terlihat. "Jadi, ibu datang ke sini karena mutasi rekening?" Aku mengangguk, menatapnya tanpa berniat berputar-putar lagi. "Saya datang ke sini karena suami saya mengaku tidak ada apa-apa, padahal namanya tercetak jelas sebagai pengirim rutin ke rekening ibu. Saya tidak datang untuk berteriak, tapi saya juga tidak datang untuk pura-pura tidak tahu. Saya hanya ingin dengar dari mulut ibu, hubungan ibu dengan suami saya itu apa?" Rani menghela napas pelan, menatap meja di antara kami. "Kalau saya bilang ini semua hanya salah paham, ibu tidak akan percaya, kan?" "Saya tidak datang sejauh ini untuk mendengar kata salah paham," jawabku. "Saya datang untuk mendengar jujur." Ia tertawa hambar, tawa yang lebih mirip serak tertahan. "Jujur itu mahal, Bu. Kadang orang memilih bayar kontrakan daripada bayar harga jujur." Aku menunggu. Di luar, suara azan asar mulai terdengar dari masjid kecil dekat gang. Suara itu masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, menambah berat suasana. "Arman bilang apa ke ibu tentang saya?" tanyanya akhirnya. "Tidak banyak," jawabku. "Dia bahkan tidak menyebut nama ibu sama sekali. Yang saya tahu, dia marah ketika saya tanya soal mutasi. Katanya ada hal-hal yang tidak perlu saya tahu, demi kebaikan saya sendiri." Rani tersenyum miris. Kalimatnya tetap sama ya. Dia suka sekali memakai Tuhan, dan alasan melindungi perempuan sebagai selimut. Ia mengusap lututnya pelan, lalu menatapku. "Saya akan cerita, tapi saya tidak akan berpura-pura jadi korban paling utama. Kita sama-sama perempuan, tapi posisi kita berbeda. Saya tidak mau bersembunyi di balik kata-kata manis." Aku mengangguk. "Silakan." Beberapa tahun lalu, Rani mulai. Suaranya pelan, tapi jelas. "Saya bertemu Arman melalui teman. Waktu itu saya sudah berstatus janda, punya anak 1. Suami saya meninggal karena kecelakaan kerja. Saya kerja serabutan, penghasilan tidak tetap. Teman saya mengenalkan Arman sebagai orang baik yang suka membantu. Katanya, Arman memang memegang keuangan di kantornya, dan biasa mengatur dana bantuan untuk beberapa orang. Awalnya hubungan kami murni soal uang. Ia bantu saya bayar tunggakan, bantu cicilan kontrakan, tanpa janji apa-apa. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Lama-kelamaan, komunikasi kami tambah dekat. Ia sering datang bawa makanan, menanyakan kabar anak saya. Di situ, saya mulai lupa bahwa di dunia ini,
Laki-laki jarang datang berkali-kali ke rumah janda, cuma untuk tanya kabar tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi saya waktu itu lelah, kesepian, dan merasa dilihat sebagai manusia lagi. Saya mempersilakan. Anak kecil itu menatap ibunya, seolah merasakan perubahan nada suara. Rani mengelus kepala anaknya, lalu melanjutkan. Awalnya dia bilang dia masih sendiri, belum menikah. Baru nanti kalau sudah mapan, ia ingin serius dengan saya. Saya percaya. Sampai suatu hari, ia datang dengan wajah panik dan mengaku bahwa sebenarnya ia sudah menikah, tapi rumah tangganya bermasalah. Istrinya dingin, tidak perhatian, tidak mengerti dirinya, bla bla bla. Cerita klasik, kan? Ujung bibirku menegang. Jadi di awal saya dijual sebagai latar belakang buruk, kataku, setengah bertanya, setengah menyimpulkan. Rani mengangguk pelan. Iya. Ia bilang ia sudah ingin pisah, tapi belum berani karena orang tua, anak, dan segala alasan yang sering dipakai laki-laki yang ingin dua dunia berjalan bersamaan. Waktu itu, saya sempat bilang, kalau begitu, kita berhenti saja. Saya tidak mau jadi orang ketiga, tapi ia janji, ia akan tetap bertanggung jawab pada saya dan anak, tanpa mengganggu rumah tangganya. Ia membingkainya seolah ia bisa adil. Ia menunjuk ke arah dinding, tempat ada kalender dengan coretan kecil. Dari situlah transfer rutin itu mulai. Setiap bulan, ia kirim uang. Katanya untuk kontrakan, sekolah, makan sehari-hari. Dia datang sesekali, tidak terlalu sering, tapi cukup untuk membuat anak saya kenal wajahnya. Ia tidak pernah menginap di sini. Kalaupun ada urusan lebih jauh, itu bukan di kontrakan ini. Aku merasa perutku mual. Di hotel, potongku lirih. Rani menatapku, dan dalam tatapan itu, aku tahu ia mengerti bahwa aku juga sudah melihat bagian lain dari cerita ini. Iya, katanya akhirnya. Beberapa kali di hotel, katanya di sini terlalu sempit, tetangga suka lihat, lebih baik di tempat netral. Dia selalu bilang, kamu tidak usah tahu apa-apa. Istrinya tidak akan tahu selama saya tidak ribut. Dan kamu setuju? Pertanyaan itu keluar lebih tajam dari yang kumaksudkan, tetapi aku tidak menariknya kembali. Aku butuh mendengar pengakuannya. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan pura-pura bilang saya korban 100%, Bu. Saya tahu dari awal mainan ini bukan mainan anak-anak. Tapi waktu itu, yang saya lihat hanya dua hal. Anak saya butuh makan dan sekolah. Dan ada laki-laki yang menjanjikan itu semua dengan syarat saya menjadi rahasia. Hidup saya waktu itu sudah cukup hancur. Saya pikir, satu dosa lagi mungkin tidak akan terasa. Ternyata saya salah. Dosa tidak pernah berhenti di satu titik. Ia selalu mencari nama baru untuk diseret. Ia menatapku lebih dalam. Saya tahu posisi ibu lebih sakit. Ibu istri sah yang baru tahu dari mutasi. Saya, perempuan yang setengah sadar menerima peran sebagai istri simpanan di kontrakan kecil ini. Tapi, satu hal yang harus ibu tahu. Saya tidak pernah diberi kehormatan untuk punya nama di hadapan keluarga. Di telinga tetangga sini, ia hanya disebut sebagai orang baik yang bantu kami. Di depan teman-temannya, saya mungkin cuma cerita kecil yang tidak layak dibawa ke meja makan. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gelombang emosi yang naik. Dia pernah janji akan meninggalkan saya? Tanyaku pelan. Atau meninggalkan kamu? Rani tersenyum pahit. Laki-laki seperti itu selalu pandai menunda. Ia bilang ke saya, suatu hari ia akan jujur ke ibu, pelan-pelan, agar semua bisa diterima. Ia bilang ke saya, sabar saja, rezeki sudah diatur, rumah tangga utamanya sedang diuji. Saya bodoh karena percaya. Tapi saya juga tidak tahu, ibu, apakah saya punya tenaga untuk menolak ketika satu-satunya yang ia berikan pada saya adalah tempat berteduh yang konsisten, sementara ia memberi pada ibu rumah yang penuh kebohongan. Hening sejenak. Di luar, suara anak-anak yang main di gang memanggil nama temannya. Di dalam, kami duduk di antara dua dunia yang diam dibiayai dari rekening yang sama.
Satu hal lagi, kata Rani. Suaranya mengecil. Beberapa bulan terakhir, ia mulai gelisah. Katanya, uangnya makin seret. Ia pernah bilang, kalau suatu hari transfer berhenti, saya jangan kaget. Kalau istri mulai curiga, ia harus pilih. Dari cara ia bicara, saya tahu, yang akan ia pertahankan bukan saya. Aku menatapnya. Tapi ia juga tidak berpikir bahwa aku akan datang sampai ke sini, kataku lirih. Rani mengangguk, karena selama ini ia begitu yakin ibu tidak akan pernah menyentuh mutasi rekening. Ia yakin selama ia pulang, ibu akan percaya apapun yang ia bilang. Saya ikut bersalah karena membiarkan keyakinan itu berjalan. Tapi hari ini, ketika saya melihat ibu berdiri di depan pintu saya merasa mungkin Tuhan sedang bosan melihat kebohongan kami berdua. Aku mengusap wajah, merasakan panas di mata. Terima kasih sudah jujur, ujarku akhirnya. Walaupun jujur ini terlambat, tapi setidaknya sekarang aku tahu, uang yang keluar setiap bulan bukan hilang di udara. Ia berubah jadi tembok kontrakan, buku sekolah anak, dan dosa suami yang dibagi rata di 2 rumah. Rani menunduk. Kalau ibu mau marah, silakan. Kalau ibu mau lapor, saya tidak akan menyangkal. Saya hanya minta satu. Jangan lepaskan semua kemarahan ke anak saya. Dia tidak memilih dilahirkan di tengah kisah seperti ini. Aku menatap anak kecil yang masih bermain dengan bonekanya, tidak menyadari bahwa hidupnya sedang dibicarakan sebagai bagian dari konsekuensi pilihan orang dewasa. Dalam hati, sesuatu menjerit. Hari itu, ketika aku melangkah keluar dari kontrakan pintu hijau, aku tahu, konfrontasi sebenarnya bukan lagi antara aku dan Rani. Konfrontasi terbesar menunggu di rumah, di depan buku mutasi, di depan laki-laki yang selama ini memanggilku istri, sambil menandatangani transfer rutin untuk kehidupan lain yang disimpan jauh dari mataku. Sore hari itu, langit tampak lebih rendah di atas rumah kami. Awan abu-abu menggantung, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Aku pulang dari kontrakan pintu hijau dengan langkah yang tidak lagi gemetar, tetapi juga tidak ringan. Di dalam tas, selain kertas mutasi, kini ada sesuatu yang lebih tajam. Kata-kata Rani, pengakuan bahwa suamiku bukan hanya mengirim uang, tetapi juga datang dengan cerita lengkap tentang betapa tidak bahagianya ia di rumah ini. Begitu masuk, rumah terasa seperti panggung yang menunggu adegan terakhir. Ibu mertua ada di ruang tengah, melipat pakaian sambil menonton televisi. Ia menoleh ketika mendengar suara pintu. "Dari mana kamu?" tanyanya singkat. Tatapannya menyapu wajahku yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa pertemuan tadi. "Dari tempat yang setiap bulan ikut dibayar dari rekening Arman," jawabku pelan, menatapnya lurus. "Dari kontrakan yang pintunya hijau, yang uang sewanya ikut keluar dari mutasi yang kemarin, ibu suruh aku tidak usik." Lipatan pakaian di tangannya berhenti. Wajahnya menegang. Beberapa detik ia hanya diam, lalu meletakkan pakaian di pangkuan. "Kamu sudah pergi sejauh itu?" "Aku cuma naik angkot 1 kali, Bu," kataku, dan berjalan beberapa gang. Jaraknya tidak sejauh doa-doa yang selama ini aku panjatkan untuk rumah ini. Tapi di sana, aku menemukan kenyataan yang tidak pernah ibu atau Arman ceritakan. Ia menghela napas panjang, seolah udara di ruang tamu mendadak menipis. "Arman belum pulang. Kalau kamu mau ribut, tunggu dia ada. Jangan hanya berani bicara di depan ibu." "Aku tidak mau ribut," jawabku. "Aku mau selesai. Kalau selama ini kalian berdua merasa urusan uang bukan ranahku, maka hari ini aku tarik kembali hakku untuk tahu." Seakan menjawab kalimatku, suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Arman masuk, membawa tas kerja dan wajah yang tampak lelah. Atau mungkin, untuk pertama kalinya, aku melihat lelah di antara lapisan-lapisan wajah yang selama ini ia pakai. "Assalamualaikum," sapanya, mencoba terdengar biasa. "Waalaikumsalam," jawabku dan ibu mertua hampir bersamaan, tapi nada kami berbeda. Ia meletakkan tas di dekat sofa,
menatap suasana ruang tamu yang lebih hening dari biasanya. "Kenapa?" tanyanya. Pura-pura tidak mengerti. Aku menarik napas, lalu berjalan ke meja dan membuka laci. Kertas mutasi dan buku kecil catatanku kuletakkan di atas meja. Kali ini, aku tidak lagi menyembunyikannya di dalam amplop. "Ini kenapa ada di luar lagi?" Arman langsung bersuara, matanya menyipit melihat kertas di meja. "Karena hari ini, aku sudah melihat kemana ujung transfer-transfer itu berjalan," jawabku tenang. "Dan aku baru saja pulang dari sana." Ia terdiam. Ibu mertua menatapku tajam, seakan ingin menghentikan kalimat berikutnya. Tapi aku tidak mundur. "Aku bertemu Rani," lanjutku, menyebut nama itu tanpa bergetar. "Perempuan yang selama ini menerima transfer rutin dari rekeningmu. Kontrakan pintu hijau dekat masjid. Ia tidak pernah menyebut namaku, tapi ia sangat hafal namamu. Ia hafal jadwal transfer, hafal kapan kamu datang, hafal bagaimana caramu menjual cerita tentang rumah ini." Arman mendadak memucat. "Kamu tidak punya hak. Jangan bilang aku tidak punya hak." Potongku, suaraku akhirnya meninggi sedikit. "Uang yang kamu kirim ke sana keluar dari rekening yang selama ini kamu pakai untuk membayar kebutuhan rumah ini. Untuk bayar listrik, air, susu anak. Setiap rupiah yang kamu geser diam-diam ke sana, ikut menarik sebagian nafkah yang seharusnya menjadi hakku dan hak anakmu. Jangan berani bilang aku tidak punya hak tahu." Ibu mertua berdiri, mencoba menengahi. "Dina, kamu tidak boleh datang ke rumah orang begitu saja dan mengorek-korek urusan mereka. Itu tidak sopan." Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang sudah lelah menahan. "Yang tidak sopan adalah menyuruh menantumu diam ketika suamimu menyimpan istri simpanan di kontrakan lain, Bu. Yang tidak sopan adalah meminta aku menjaga nama baik keluarga, sementara keluargaku sendiri dikoyak dari belakang. Ibu mau aku jaga apa? Foto di dinding atau warasku sendiri?" Arman menarik napas panjang, lalu maju selangkah, matanya merah. "Oke, cukup. Kalau kamu sudah sejauh itu, aku tidak akan pura-pura lagi. Iya, aku bantu Rani. Iya, aku menyewa kontrakan itu untuk dia dan anaknya. Iya, aku beberapa kali bertemu dia. Dan iya, itu bukan hanya urusan kasihan. Tapi kamu juga harus tahu, sebelum kamu menghakimi, hidupku di rumah ini tidak pernah mudah." Aku tertawa hambar. Akhirnya keluar juga kalimat itu. "Silakan, ceritakan lagi tentang betapa berat hidupmu dengan istri yang minta uang belanja pas-pasan, dengan anak yang butuh susu, dengan mertua yang kadang rewel. Lalu bandingkan dengan betapa ringan rasanya hidup di kontrakan kecil, yang hanya menunggu kamu datang bawa uang dan tubuhmu. Aku ingin dengar, Arman, versi paling manis dari pengkhianatanmu." Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata yang biasanya mudah mengalir kini tersangkut di tenggorokannya. Dalam diamnya, aku merasa ada celah kecil yang akhirnya jujur. Ia tidak benar-benar punya pembelaan yang layak. Dari dulu aku merasa kurang dihargai di rumah ini, katanya pelan, mencoba lagi. "Semua orang minta. Di kantor, aku ditekan. Di rumah, kamu selalu tanya soal uang. Ibu juga sering mengeluh. Di tengah-tengah itu, aku merasa sesak. Rani hanya memberi ruang untuk aku bernapas. Dia tidak menuntut apa-apa selain aku tetap datang dan tidak melupakannya. Dan kau membayarnya dengan kiriman rutin yang lebih besar dari uang belanjaku," jawabku dingin. "Napasmu kau beli pakai uang yang seharusnya menjadi oksigen rumah ini." Ibu mertua memijit pelipis, menatapku, dan Arman bergantian. "Dina, cukup. Kalau kamu buka semua ini keluar, keluarga kita hancur. Orang tua kamu akan marah, saudara-saudara akan bicara. Kamu tahan saja. Anggap ini kesalahan sementara. Laki-laki kalau sudah dapat yang baru, lama-lama bosan sendiri. Yang penting, dia tetap pulang ke rumah." Aku menoleh pelan, menatap wajahnya yang kerutannya kini tampak lebih dalam. "Bu,
Saya hormat sama ibu sebagai orang tua. Tapi saya tidak bisa lagi hidup dengan definisi setia, yang hanya dihitung dari alamat pulang. Kalau bagi ibu, yang penting dia tetap pulang meski singgah di banyak tempat, saya tidak lagi sependapat. Saya tidak mau anak saya besar dengan contoh bahwa pengkhianatan bisa dinegosiasikan asal tidak keluar dari mulut tetangga. Sunyi menyelimuti ruang tamu. Aku mengeluarkan buku kecilku, meletakkannya di depan Arman. Di sana tertulis rapi tanggal-tanggal transfer dan jumlahnya. Aku sudah punya catatan, kataku. Aku punya mutasi, aku punya nama, aku punya pengakuan. Kalau aku mau, aku bisa bawa ini ke pengadilan agama, ke lembaga bantuan hukum, ke siapapun yang bersedia mendengar. Aku tidak lagi takut dengan kata janda yang kalian pakai untuk menakut-nakuti. Yang aku takutkan, justru jika aku bertahan di rumah yang mengajarkan anakku bahwa ibunya rela dibohongi. Arman menatap catatan itu, lalu menatapku. Aku bisa melihat di matanya. Panik, marah, sekaligus rasa kehilangan sesuatu yang ia kira akan selamanya diam di bawah telapak tangannya. Jadi kamu mau cerai? Tanyanya akhirnya, suaranya parau. Pertanyaan itu menggantung lama. Aku menghela napas. Aku tidak akan menjawab hari ini, jawabku. Perceraian bukan keputusan yang bisa diambil dalam satu sore, seperti memindahkan transfer ke rekening lain. Tapi yang pasti, mulai hari ini, ada beberapa hal yang berubah. Aku menegakkan punggung, merasakan suara sendiri lebih mantap. Pertama, aku tidak lagi menyerahkan semua keuangan padamu. Aku akan buka rekening atas namaku sendiri. Gaji yang kau bilang untuk rumah akan lewat situ. Kalau kau tidak setuju, itu pilihanmu. Kedua, aku tidak akan tinggal di sini sementara aku masih melihat bayangan kontrakan hijau di setiap sudut rumah. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku dulu. Bukan untuk mengadu, tapi untuk menyelamatkan diri. Ibu mertua segera memotong, panik. Dina, jangan bodoh. Kalau kamu keluar, orang-orang akan... Aku sudah siap dengan kata-kata orang, Bu. Potongku lembut. Karena selama ini aku sudah bertahun-tahun siap dengan semua kebohongan anak ibu. Sekali ini saja, biarkan aku memilih kata yang keluar dari mulutku sendiri. Arman berdiri, berjalan beberapa langkah ke arahku, lalu berhenti. Kalau kamu keluar, bagaimana dengan anak? Dengan rumah ini? Dengan rencana kita? Aku menatapnya, dan untuk pertama kali sejak kami bertengkar, ada rasa iba kecil yang muncul. Bukan iba pada laki-laki yang kehilangan kenyamanan, tapi pada manusia yang akhirnya harus melihat dirinya sendiri tanpa selimut. Anak akan tetap jadi tanggung jawabmu, jawabku. Secara lahir dan batin. Kalau pengadilan suatu hari perlu terlibat, biarlah itu terjadi. Rumah ini, rencana-rencana kita, sebagian jalannya sudah kamu pilih sendiri ketika kamu memindahkan uang dan waktumu ke tempat lain. Aku hanya meneruskan langkah yang kau mulai. Malam itu, aku mengemas beberapa pakaian, dokumen penting, dan tentu saja kertas mutasi dan buku catatanku. Anakku gendong, menenangkannya ketika ia bertanya, kenapa malam-malam kami keluar. Kita main ke rumah nenek dulu, kataku pelan. Mama butuh udara. Di depan pintu, Arman berdiri dengan mata merah. Dina, tolong, jangan jadikan ini akhir, katanya lirih. Aku berhenti, menoleh. Akhir atau tidak, itu nanti. Yang jelas, ini akhir dari hidup di rumah yang meminta aku menutup mata. Setiap kali ada yang menyebut kata transfer rutin. Kalau kamu sungguh mau berubah, buktikan dulu tanpa memintaku tinggal di sampingmu sambil pura-pura tidak tahu. Aku melangkah keluar. Pintu tertutup pelan di belakangku. Tidak ada suara dramatis, tidak ada kaca pecah, tidak ada teriakan. Hanya bunyi sederhana dari kayu yang menutup. Tapi bagiku itu terdengar seperti garis yang ditarik tegas antara sebelum dan sesudah. Di rumah orang tuaku, aku disambut dengan keheningan yang lebih jujur. Mereka tidak langsung menyuruhku cerai, tidak juga memaksaku kembali. Mereka hanya mendengar, lalu berkata,
Jangan lagi serahkan seluruh hidupmu, termasuk uangmu, ke tangan yang tidak jujur. Iman dan kesabaran tidak pernah berarti menutup mata pada kecurangan. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka sekali lagi kertas mutasi. Nama perempuan itu masih tertulis di sana. Tapi kali ini, aku tidak melihatnya sebagai saingan semata. Aku melihatnya sebagai hasil dari serangkaian kebohongan yang boleh jadi akan terus berulang kalau tidak ada yang berani berhenti. Kalau kamu yang sedang mendengar cerita ini pernah diminta untuk tidak ikut campur soal mutasi rekening dengan alasan itu urusan suami dengan Tuhan, mungkin sudah waktunya kamu bertanya, Tuhan yang mana yang senang melihat salah satu hambanya hidup dalam kebohongan finansial yang rapi di atas namanya sendiri. Percaya itu penting. Tapi percaya tanpa pernah melihat bukti hanya akan membuatmu kaget di depan meja bank ketika seseorang dengan sopan memanggilmu Bu dan menunjukkan bahwa setiap bulan cinta yang kamu kira satu arah ternyata bercabang lewat deretan angka. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan kembali ke rumah itu atau justru menandatangani kertas lain di meja yang berbeda. Yang aku tahu, mulai hari ketika pegawai bank menatapku lama dan bertanya, Bu, ini transfer rutin ke satu nama sama terus. Ibu tahu ini ke siapa? Hidupku tidak lagi berjalan dengan mata tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih memihak pada diriku sendiri, sebelum memihak pada nama keluarga yang dipakai sebagai alasan untuk menyembunyikan perempuan-perempuan lain di balik kata kasihan dan tanggungan.